Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sylvia Andaras Taninggolan. Nah, kali ini aku akan membahas materi yang sangat baru dan fresh untuk kita semua. Sama seperti materi yang sebelumnya, namun di sini kita akan mempelajari secara eh, lebih dalam lagi. Dimana materi yang akan kita bahas kali ini yaitu kontrol PID motor DC dengan Simulink. Namun sebelumnya ada baiknya aku perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Andres Trenggolan dengan NIM 442246553 dari kelas KS 3D RPM 2024 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, ada baiknya teman-teman kita membahas dulu nih lebih tentang dasar dari materi kita kali ini. Yang pertama ada PWM. Di mana PWM ini merupakan singkatan dari Pulse Width Modulation. Di mana teman-teman, Pulse Width Modulation ini merupakan teknik mengontrol daya listrik yang dikirimkan ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital tanpa mengubah frekuensi sinyalnya. Nah, PWM ini akan menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi dengan dua kondisi, yaitu on dan juga off. Nah, itu sama seperti kita teman-teman, seperti saklar lampu yang on off sangat cepat, di mana lama on merupakan waktu terangnya atau lampu terangnya, dan lama off merupakan lampu redupnya, maaf. Nah, motor pun sama, motor DC pun sama. Secara teknis kita bisa menyimpulkan bahwa PWM itu merupakan sinyal digital dengan dua poin, di mana amplitudo tetapnya itu ada gitu, semisal 5 volt, terus 12 volt, atau yang lain-lain. Terus dia duty cycle-nya itu berubah. Nah, duty cycle-nya itu menggunakan rumus ini, di mana duty cycle merupakan waktu on per total periode, atau total periode itu bisa didapatkan dari jumlah waktu on plus waktu off dikali 100%. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk mengatur kecepatan motor DC, terus mengatur intensitas LED, dan juga mengontrol daya pemanas. Nah, terus hubungan PWM dengan sistem PID itu apa sih gitu. Jadi, di sistem PID itu, output PID itu merupakan nilai PWM. Nah, PWM ini yang akan mengatur kecepatan motor. Makanya teman-teman, output PID itu dibatasi, semisal minus 255 sampai 255. Karena itulah rentan PWM yang bisa diterima oleh driver. Aku punya pertanyaan kecil nih. Kenapa tidak langsung aja gitu pakai tegangan analog? Nah, jawabannya karena microcontrollernya itu akan lebih presisi dan juga efisien dengan sinyal digital, teman-teman. Terus PWM besar itu apakah sama dengan motor yang pasti lebih cepat? Jawabannya itu umumnya iya, teman-teman. Nah, tapi beban dan gesekannya itu juga berpengaruh pada pada gerakan gitu. Selanjutnya, aku akan membahas encoder 2 pin. Jadi, encoder 2 pin atau encoder 2 pin merupakan perangkat sensor yang digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan, dan arah dari sebuah poros atau motor. Nah, dia disebut 2 pin karena memiliki dua output sinyal, teman-teman, yang dimana output sinyalnya ada channel B dan juga channel A. Nah, cara kerjanya itu dia tuh kedua sinyal tersebut itu berbentuk pulsa kotak, dimana tuh dia bergerak fasa sebesar 90 derajat. Nah, urutan pulsanya itu A duluan, dimana A duluan itu dia itu searah jam-jam. Tapi kalau B itu, kalau misal B duluan, channel B duluan, dia akan bergerak berlawanan arah. Nah, terus kenapa dia itu harus 2 pin? Kenapa dia harus memiliki 2 channel gitu? Itu karena di sistemnya itu bisa tahu, karena sistem bisa tahu di mana dia berapa jumlah putarannya, terus berapa arah putarannya. Dia tuh bukan cuma muter aja, tapi dia itu muter kemana begitu, muter dengan berapa kecepatannya. Nah, aku mau tanya nih, kenapa tidak pakai 1 pin saja? Betul, karena 1 pin itu tidak bisa membedakan arah putaran, begitu. Alur sederhananya begini, teman-teman. Motor itu akan bergerak karena PWM. Selanjutnya, encoder akan membaca putaran motor kita. Nah, setelah itu, pulsa encoder akan dihitung oleh delta ENC. Kemudian, data akan difilter dan dihitung kecepatan. Nah, kecepatannya ini yang akan dikirim ke PID. Setelah itu, loop akan tertutup. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini, teman-teman, ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Di mana percobaan 1 ini akan mencoba low pass filter. Nah, teman-teman, di sini alurnya bisa kita lihat kan, dari alur yang aku dijelasin sebelumnya, dari encoder terus dia di filter, setelah itu kita mendata kecepatan, setelah itu dia masuk ke PID, setelah itu ke PWM. Nah, aku akan membahas dulu nih. Data awalnya itu sudah pasti encoder atau masih mentah. Nah, semua itu akan dimulai dari encoder. Nah, encoder ini akan memberitahu kita bahwa motor barusan itu sejauh ini nih. Nah, masalahnya di data encoder itu belum kecepatan dan dia itu masih kasar, terus mudah kena noise, juga bisa lompat-lompat. Nah, kalau
data ini langsung dipakai untuk kontrol, sistemnya itu bisa nggak bekerja gitu. Nah, maka dari itu kita akan membahas percobaan pertama, yaitu low pass filter. Dimana di sinilah low pass filter bekerja. Low pass filter itu sama dengan menenangkan data. Menenangkan data yang terlalu reaktif gitu. Nah, di filter ini tidak langsung percaya dengan data baru, tapi menggabungkan dengan data yang lama. Nah, prinsipnya itu teman-teman, output baru itu sama dengan sebagian data lama ditambah dengan sebagian data baru. Nah, di mana data lama ini yang akan memberikan kestabilan dan data baru yang akan memberikan respon yang cepat. Untuk interpretasi dari alfa ini, kan di sini ada alfa ya teman-teman. Nah, kalau dia alfanya kecil, maka dia akan lebih lambat, halus tapi lambat. Nah, kalau dia alfanya besar, maka dia cepat tapi berisik. Ini nih gambarannya, nanti aku akan menunjukkan video percobaannya teman-teman. Setelah itu di low pass filter ini kita akan tahu nih, kita akan punya speed filter yang dimana nih, speed filter yang dimana data encoder ini akan lebih masuk akal gitu, lebih bisa bekerja dari yang sebelumnya. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua di mana encoder to pin. Nah, encoder to pin ini maaf ya teman-teman, di mana kecepatan per sekon. Kecepatan per sekon ini nilai output delta NC itu tiap smapping time. Maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per sekon. Nah, konsepnya gimana? Nah, kan datanya kan udah halus nih. Tapi ini kok kecepatannya berapa nih? Nah, encoder akan bekerja per sampling, bukan per detik. Jadi solusinya itu akan dibagi waktu sesuai dengan pernyataannya. Konsepnya gimana? Konsep dasarnya itu kecepatan itu sama dengan perubahan posisi per selang waktu. Yang dimana kalau di sistem itu nih ada time. Nah, timenya begini, timenya segini. Brief time ini waktu sebelumnya, waktu sekarang, dan delta time dimana ini adalah merupakan selisih waktu ini. Nah, dia muternya segini 128,5, maka dia akan maaf. Jika motor berputar begini, segini, di sini konsep gini, maka dalam waktu begini, maka kecepatannya akan segini. Oke, paham? Nah, dari hasil di tahap ini, kita akan mengetahui dan mendapatkan speed aktual atau per sekon. Nah, sekarang sistem akan mulai berpikir teman-teman. Speed itu adalah kecepatan yang kita inginkan. Speed merupakan kecepatan yang nyata pada motor. Nah, sistem itu akan menghitung error itu sama dengan SP speed dikurang speed. Nah, pertanyaanku, kalau errornya sama dengan 0, artinya apa? Iya, betul. Motor sudah tepat di kecepatan yang diinginkan. Nah, selanjutnya percobaan ketiga yaitu PIDZ discrete time. Di mana PID discrete ini merupakan otak pengendali. Di PID di sini akan bekerja dalam discrete time atau Z domain karena microcontrollernya akan bekerja per sampling dan dia tidak kontinu seperti teori murni, teman-teman. PID itu secara mudah kita artikan, P itu masih kurang atau tambah gas, I itu dari tadi belum nyampe, terus tambahin terus. Selanjutnya D itu kebanyakan, rem dikit dong. Nah, output PID di sini itu dibatasi teman-teman. Dia itu harus min 255 sampai batas maksimum 255. Kenapa? Karena motor dan driver punya batas fisik. Ya, sama seperti kita punya juga batasan. Anti windup itu akan memastikan bahwa integrasi tidak menumpuk emosi, tidak menumpuk kesalahan, dan sistem itu akan cepat stabil setelah saturasi atau pemanasan. Itu teman-teman. Nah, di hasil tahap ini kita akan menemukan bahwa sinyal PWM itu yang akan siap menggerakkan motor dengan stabil. Nah, rangkuman dari ketiga percobaan itu sebelum percobaan terakhir, bahwa encoder itu akan memberi data mentah. Selanjutnya, low pass filter akan menghaluskan data, lalu data akan dibagi waktu dan menjadi kecepatan nyata. Selanjutnya, kecepatan akan dibandingkan dengan target, dan PID discrete akan menghitung koreksi. Lalu, PWM akan dikirim ke motor, maka motor akan bergerak dan encoder akan membaca lagi. Begitu selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini, sebelum saya menunjukkan video percobaan saya, sistem kontrol kecepatan motor berbasis Simulink bekerja secara optimal dengan memanfaatkan PWM sebagai aktuator. Encoder 2 pin sebagai sensor umpan balik atau low pass filter untuk mereduksi noise, dan PID discrete sebagai pengendali. Kombinasi ini yang akan menghasilkan sistem closed loop yang mampu mengatur kecepatan motor secara stabil, akurat, dan responsif, serta sesuai untuk diimplementasikan pada sistem otomasi dan microcontroller digital.
Oke, teman-teman, di sini aku udah ada di depan laptopku dan di sini aku sudah membuka Simulink dan di sini sudah ada PMW dan juga PWM. Dimana di PWM ini saya sudah membuka pengaturan untuk kecepatan dari motor DC-nya dan di sini saya memilih untuk channel channel A, dimana dia akan berputar searah jarum jam. Selanjutnya kita bisa melihat amplitudonya, bahwa amplitudonya naik ke atas dan yang biru itu stabil dan yang warna orange atau kuning itu naik.
menandakan bahwa dia positif. Nah, jika dia tiba-tiba turun ke bawah, berarti itu encoder tupinya channel B atau negatif. Sekian, terima kasih.